Gempa warga berhamburan. Ini adalah suasana terakhir di Pandeglang. Kontributor kami sedang mengikuti warga yang berusaha untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Ada gempa susulan lagi. Dan apabila kita melihat data dari BMKG, Pandeglang merupakan salah satu daerah yang waspada. Dalam status waspada akan terjadinya tsunami. Warga pada Sehingga mereka yang tinggal di sana diimbau untuk mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Kami ingin sedikit meng-highlight bahwa Pandeglang bagian utara di Banten statusnya waspada, kemudian Lebak juga di Banten statusnya waspada. Sementara barat pesisir selatan di Lampung statusnya siaga. terkini Pandeglang di Pulau Panaitan statusnya siaga, sementara bagian selatan dari Pandeglang statusnya juga siaga. dataran yang tinggi. Untuk mengantisipasi ada gempa susulan lagi. Kita tidak pernah tahu gempa susulan akan terjadi kapan dan seperti apa, sehingga masyarakat yang berada di gedung tinggi kami harapkan juga tetap waspada. Kalau misalnya dirasa belum aman, Terkini tadi setelah ada gempa warga berhamburan untuk mengungsi ke dataran yang tinggi untuk mengantisipasi ada gempa susulan lagi. Ini ada informasi terkini. Warga pada berhamburan. seperti narasi dalam video ini, pemirsa, ini merupakan video di Pandeglang. Masyarakat sedang mencoba mengakses daerah yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri, mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Kita akan bergabung dengan Sandi. Baik, Sandi merupakan warga Banten. Sandi, boleh dikasih tahu Anda di daerah mana? Saya di Pantai Carita, Pak. Pantai Carita, baik. Bagaimana kondisi terakhir di Pantai Carita? Kondisi terakhir kalau misalnya untuk masyarakat semua sudah pada ngungsi, Pak, ke daerah tertinggi, ke gunung ataupun ke tempat-tempat evakuasi. Sudah pada ngungsi, Pak. Tapi kalau menurut pengamatan teman-teman yang ada di pinggir pantai, untuk ombak sekarang normal, Pak. Ombak normal, jadi tidak ada air surut di sana? Tidak ada kalau misalnya untuk pengamatan dari teman-teman saya yang di pantai. Anda sendiri saat ini Pantai Carita kita tahu beberapa waktu yang lalu disapu oleh tsunami. Anda sendiri saat ini apakah mengungsi juga bersama dengan warga? Ngungsi, Pak, Sandi, ngungsi, Pak. boleh diberitahu di mana Anda dan juga warga mengungsi, berapa jarak dari bibir pantai? Dari bibir pantai mungkin sekitar 500 meter, Pak. Kita ada kampung yang tertinggi di pinggir jalan, Pak, maksudnya sekitar 500 meter, Pak. Saat ini ada berapa orang yang mengungsi bersama Anda? Waduh, Sandi. Pak, itu hampir semua masyarakat, Pak. Artinya masyarakat sudah bergerak cepat untuk mengungsi ke daerah yang lebih tinggi, kampung yang paling tinggi di situ, begitu ya? Betul, begitu kita lihat kabar di berita ada berpotensi tsunami, semua masyarakat berbondong-bondong pada ke wilayah tertinggi, Pak. Seperti apa kepanikan masyarakat di sana? Kalau panik nggak bisa digambarkan, ya luar biasa panik karena kan kami baru mengalami tsunami yang kemarin yang Krakatau. Kami jelas-jelas sangat panik. Saat ini bahkan kepanikan masih terjadi, Sandi ya? Iya, betul, Pak. Sandi, adakah petugas atau misalnya perangkat desa yang membantu warga untuk mengungsi ke daerah yang lebih tinggi, atau ini dilakukan secara spontan saja oleh warga? Ini spontan, Pak, spontan. Spontan. Anda bisa gambarkan seperti apa tadi proses masyarakat begitu mengetahui ada informasi gempa, kemudian berlari dan juga mungkin membawa kendaraan bermotor mereka untuk ke tempat yang lebih tinggi. Bisa gambarkan tidak, Sandi? Kami ada video-videonya, nanti saya akan kirim, Pak. Kalau digambarkan sudah luar biasa paniknya.
Baik, kalau digambarkan sudah luar biasa paniknya. Tapi apakah saat ini yang Anda sampaikan bahwa masyarakat sangat banyak mengungsi di tempat ketinggian juga masih ketakutan? Mungkin perempuan menangis, mungkin bayi menangis. Seperti apa suasananya di sana? Anak-anak menangis. Anak-anak yang banyak yang menangis. Baik, anak-anak menangis. Sandi, terima kasih. Salah satu warga di Pandeglang, tepatnya di Pantai Carita, Banten, yang saat ini juga mengungsi bersama warga di sana ke daerah yang lebih tinggi. Terima kasih, Sandi. Sama-sama, Pak. Pemirsa, sekali lagi kami ingin menginformasikan bahwa sekitar pukul 19.03 waktu Indonesia Barat terjadi gempa dengan kekuatan 7,4 skala Richter dengan jarak 147 km lepas pantai dari daerah Sumur di Banten dengan kedalaman 10 km. BNPB tadi mengatakan kedalaman 10 km artinya ini adalah gempa yang sangat dangkal sehingga goncangannya pun terasa kencang. Ini adalah suasana di Mall Karawaci saat ini. Anda lihat terjadi warga berusaha keluar dari gedung mall, namun suasananya pun tertib dan tidak panik. Ini sekali lagi adalah Mall Karawaci. Dan kami pun menghimbau masyarakat yang berada di gedung perkantoran, gedung tinggi, apabila Anda belum yakin bahwa kondisinya adalah aman 100%, sebaiknya tetap berada di luar ruangan dan juga mencari tempat yang aman, dikarenakan kita tidak tahu gempa susulan akan terjadi kapan. BNPB pun sudah memberikan peringatan bahwa dalam beberapa waktu terakhir dan juga waktu ke depan akan terjadi gempa dikarenakan aktivitas lempengan di sana. Sehingga bisa jadi apa yang kita alami malam hari ini merupakan realisasi dari prediksi BNPB terkait dengan adanya potensi gempa dengan kekuatan sekitar 8 skala Richter. Tapi untuk yang terjadi malam hari ini kekuatannya 7,4 skala Richter. Anda bisa lihat ini adalah daerah-daerah yang memiliki status mulai dari waspada sampai siaga. Anda yang berada di pesisir pantai, segeralah untuk mengungsi ke daerah yang lebih tinggi dikarenakan gempa ini berpotensi tsunami. Baik. Sekali lagi daerah-daerah yang tadi kami sampaikan pemirsa, mulai dari siaga sampai dengan waspada Anda bisa melihat di sana. Namun ketika di DKI saja guncangannya cukup begitu keras, mereka yang berada di daerah menghadap lepas laut selatan tentu saja harus ekstra waspada terkait dengan gempa ini. Baik, kita akan mencoba menghubungi rekan kami Nadine yang ada di gedung KPK. Nadine, mungkin Anda bisa jelaskan seperti apa suasana di gedung KPK. Tadi kami melihat pimpinan KPK sempat keluar di sana dan juga masyarakat di Jakarta juga merasakan gempa yang cukup keras akibat gempa 7,4 skala Richter ini. Seperti apa suasana di KPK saat ini? Gempa sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang saya berada di depan persis gedung KPK, namun tadi pada saat gempa terjadi, saya berada di sisi sebelah kiri. KPK itu adalah lapangan, kami sedang duduk, lalu kemudian memang terasa gempanya sekitar kurang lebih dengan durasi 30 detik, namun berdasarkan informasi yang kami himpun, baik dari awak media atau kru Metro TV yang berada di dalam mobil, memang getarannya lebih terasa jika dibandingkan dengan kami yang duduk di luar kendaraan. Kami juga tadi ikut memantau bahwa hingga saat ini pegawai KPK masih ada yang berada di dalam gedung KPK ataupun yang bergegas keluar dari gedung KPK. Sekitar 5-10 menit setelah gempa terjadi, pimpinan KPK Laude M. Syarif
keluar menyatakan pernyataan kepada awak media, menyatakan bahwa sebetulnya sebagian besar dari pegawai ataupun karyawan KPK sudah pulang sebelum maghrib, kurang lebih 80%. Namun kemudian 20% pegawai yang masih berada di gedung KPK tadi pada saat gempa terasa langsung komisioner ataupun pimpinan KPK langsung mengimbau untuk keluar dari gedung dengan berhati-hati melalui tangga darurat. Dan kemudian pegawai yang sudah turun akhirnya turun, meskipun tadi kami sempat bertanya kepada Laude apakah melihat adanya retakan ataupun adanya kerusakan akibat gempa, namun tadi Laude menyatakan bahwa ia tidak memantau secara seksama apakah ada kerusakan di gedung ataupun di sisi-sisi dinding KPK. Artinya Laude tadi sudah keluar dari gedung, lalu kemudian juga tadi kami memantau bahwa Komisioner KPK Saud Sitomorang kurang lebih 30 menit kemudian juga sudah keluar dari gedung KPK